Pernahkah Sobat Solopos TV membayangkan menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dengan penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah tiap bulannya? Wow, pasti menyenangkan sekali ya. Eits, tapi tunggu dulu. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses di bidangnya, dibutuhkan mental yang kuat dan juga semangat pantang menyerah yang tinggi. Untuk memperoleh kesuksesan tersebut, terkadang pengusaha juga harus mengawalinya dengan mandi keringat dan seringkali harus bermuka tebal. Salah satu anak muda yang sukses merintis bisnisnya dengan segala keterbatasan adalah Eko Setiawan, pemilik dari Bebek Solo Fiber. Dengan bermodal uang pas-pasan, lelaki lulusan S1 Kriya Seni ini memberanikan diri mendirikan bengkel fiber kecil-kecilan di rumahnya. Saya sendiri punya tekad untuk berwirausaha. Selain itu, saya mempunyai gagasan bahwa dunia fiber atau kerajinan fiber di lingkup kota saya itu masih jarang yang memproduksi atau membuat usaha dari bahan fiber. Awalnya saya membuka usaha ini hanya bermodalkan Rp300.000. Itu pun hasil pinjaman dari teman saya. Kebetulan ada sedikit tabungan di Jogja. Waktu saya ikut kakak saya, ada tabungan itu diambil orang waktu adanya gempa. Selanjutnya masalah akomodasi. Ketika saya pertama kali membuka usaha ini, saya tidak mempunyai sepeda motor, bahkan ontel pun saya tidak punya. Jadi saya kesulitan untuk membeli bahan-bahannya maupun pemasarannya. Saya biasanya hanya memakai jasa angkutan ataupun bis untuk membeli bahan maupun mengirimkan barang saya. Terus ada teman yang menawarkan jasa sepeda motor. Waktu itu saya pinjem dan saya berikan uang bensin kepada teman saya. Saya mengirim, waktu itu saya ingat, saya mengirim pakai kardus tumpukan itu, yang depan dikasih kardus, yang belakang dikasih kardus. Saya gini sama teman saya. Setelah perjalanan, di tengah perjalanan, saya ingat waktu itu ada orang yang menabrak saya. Pada akhirnya barang itu pecah semua. Barang yang saya kirim pecah semua. Akhirnya saya pulang kembali lagi. Saya tidak membawa apa-apa. Itu kenangan yang pertama kali saya masih saya ingat sampai sekarang. Terkadang sebuah usaha itu tidak selalu berjalan dengan semestinya. Hal itu pula lah yang dirasakan oleh Eko ketika pertama kali mendirikan Bebek Solo Fiber. Ada saja batu sandungan dalam usahanya, seperti keterbatasan modal, tidak adanya alat transportasi, barang yang rusak saat pengiriman, hingga minimnya SDM yang ada. Namun itu semua ia jalani dengan perasaan senang karena ia sadar itulah proses yang harus dilewatinya sebelum mencapai pintu kesuksesan. Untuk modal awal saya hanya bermodalkan Rp300.000 dan alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2014 saya bisa mendapatkan omset sekitar 10 sampai 20 juta per bulan. Jadi itu pasarnya mulai dari pasar lokal untuk area Solo Kota dan sekitarnya maupun pasar online, itu pasar online maupun dengan pasar domestik di seluruh Indonesia. Untuk kendala yang saya hadapi sekarang yaitu kurangnya tenaga ahli di bidang fiber. Dengan semakin banyaknya orderan yang saya terima, tapi saya kekurangan di bidang
bidang tenaganya, karena di lingkup Sukoharjo sini sulit ditemukan tenaga yang ahli di bidang fiber. Untuk selanjutnya kendala yaitu lingkungan memang dari fiber termasuk barang kimia atau bahan kimia, jadi untuk kendala masalah safety, masalah keamanannya, berpikir bahwa dunia lingkup studi pendidikan itu sangat penting.